terkait periode pembangunan Candi Pandegong. Diduga bangunan suci ini berasal dari Kerajaan Mendang, abad 10 Masehi. Kerajaan ini didirikan Empu Sindok tahun 929 Masehi. Tentu saja, tahun sebelum Kerajaan Majapahit yang didirikan Raden Wijaya 1293 Masehi. Pakai transportasi Asia kira-kira. Ya enggak, nek wis pernah jalan ke sini jelas itu. Sekolah ini modal cilik lah daripada sini. Situs purbakala di Punden Pandegong ternyata berupa candi cukup megah. Struktur bangunan suci ini tampak keseluruhan setelah melakukan 2 tahap ekskavasi. Selain menampakkan seluruh struktur candi, 2 tahap ekskavasi juga menemukan berbagai bukti arkeologi terkait aliran dan periode pembangunan Candi Pandegong. Struktur purbakala ini diyakini sebagai candi beraliran Hindu Siwa yang dibangun abad 10 Masehi, jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Temuan yang membuktikan Candi Pandegong beraliran Hindu Siwa adalah Arcanadiswara dan Mahakala. Nadiswara merupakan lembu tunggangan Dewa Siwa yang diwujudkan dalam bentuk manusia. Sedangkan Arca Mahakala ditemukan dalam kondisi utuh pada ekskavasi tahap pertama. Mahakala merupakan sosok dewa pembinasa bersenjata gada. Mahakala maupun Nandiswara merupakan pancaran atau emanasi Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Kedua tokoh ini menjadi penjaga Dewa Siwa dan pasangannya Dewi Parwati. Oleh sebab itu, Arca Nandiswara dan Mahakala diletakkan di relung atau lubang di dalam dinding di bagian depan tubuh Candi Pandegong. Di dalam tubuh candi, terdapat garbhagraha atau ruangan paling suci, tempat bagian perwujudan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Pasangan dewa dan dewi ini yang disembah para umat Hindu di masa lalu. Sayangnya, bagian tubuh Candi Pandegong sudah runtuh, sehingga tersisa bagian kaki dan pondasinya saja. Runtuhnya Candi Pandegong membuat bagian suci struktur purbakala ini nyaris tak tersisa. Tim ekskavasi Balai Pelestarian Jagar Budaya BPCB Jawa Timur hanya menemukan sumur di tengah-tengah struktur candi. Lubang sumur pada permukaan atas kaki candi berbentuk persegi 2,34 kali 2,34 meter. Kedalaman sumur ini lebih dari 3 meter. Sumur tersebut untuk menyimpan pripih, yakni benda yang menjadi roh candi. Pripih beserta kotaknya belum ditemukan, meski tim ekskavasi telah menggali hingga kedalaman 3 meter. Di atas sumur inilah tempat garbhagraha berada. Di dalam ruangan suci terdapat batu yoni sebagai perwujudan Dewi Parwati. Namun sampai saat ini yoni belum ditemukan. Perwujudan Dewa Siwa sebagai pasangan batu yoni tidak selalu dalam bentuk batu lingga.
Merujuk pada beberapa candi di Jawa Tengah, Dewa Siwa diwujudkan dalam bentuk arca siwa. Arca tersebut diletakkan di atas yoni, di dalam garbageraha. Diduga, Dewa Siwa di Candi Pandegong juga diwujudkan dalam bentuk arca. Iya, goleki sayap. Sikile sing uger. Nanti suara. Brahma ya jeje. Tahu nih sikile. Iya, Brahma ya jeje. Brahma tuh geldas itu ya. Kepala arca itu ditemukan di sebelah barat Candi Pandegong saat Jayadi menggali akar pohon yang tumbang. Kepala arca yang sudah diamankan BPJB Jawa Timur itu bagian dari arca Siwa Catur Puja atau berkepala 4. Terdapat 4 arca dan yoni inti Candi Pandegong yang belum ditemukan, yaitu bagian tubuh arca Dewa Siwa, arca Durga, yang biasa ditempatkan di relung candi sisi utara. Arca Ganesha di relung sisi timur, serta arca Agastya di relung sisi selatan. Terkait periode pembangunan Candi Pandegong, diduga bangunan suci ini berasal dari Kerajaan Medang abad 10 Masehi. Kerajaan ini didirikan Empu Sindok tahun 929 Masehi. Tentu saja, tahun sebelum Kerajaan Majapahit yang didirikan Raden Wijaya 1293 Masehi. Setelah melalui 2 tahap ekskavasi, denah maupun struktur kaki Candi Pandegong yang sudah nampak seluruhnya. Bangunan utama berdenah cruciform karena terdapat penampil atau tonjolan struktur di setiap sisinya. Struktur kaki candi ini seluas 8 x 8 meter persegi dengan tinggi bangunan yang tersisa 1,5 sampai 2 meter, sedangkan tinggi fondasi candi sekitar 50 cm. Kita baru baru optimal melakukan ekskavasi di hari ketiga ya. Jadi hari ketiga kita mencoba untuk memastikan dari penghitungan kita sementara di tahap awal bahwa ini memiliki penampil sebelah timur. Ternyata setelah kita gali di tahap 2, kita berhasil menampakkan sudutan penampil sisi timur dari Candi Pandegong ini. Lalu dari sisi sudut barat daya juga kita sudah temukan penampil yang mengarah ke arah selatan. Jadi penampil selatan juga sudah tampak sudutannya. Progresnya itu. Lalu untuk yang sumuran kita sudah menggali sedalam 160 cm. Itu yang paling jelas bahwa setiap sudut-sudut sumuran itu memiliki profil tonjolan, tonjolan struktur yang berukuran 12 cm kali 10 cm. Itu saja sih. Untuk dimensi dari sumuran 230 kali 230. Itu bisa kurang karena saya agak lupa. Mas, tadi melihat ada struktur yang ini Mas, yang tidak utuh di dalam sumuran itu apa? Memang seperti itu atau gimana Mas? Indikasinya mungkin ada pengrusakan dan ketika kita tanyakan kepada dulu penggali masyarakat tahun 2017, mereka tidak melakukan penggalian di pengrusakan di sebelah itu. Kemungkinan sebelum itu ada pengrusakan karena dari isian sumuran itu banyak growol-growol batu bata fragmen pecahan-pecahan itu yang banyak. Bahkan kita menemukan
apa namanya besi buat merusak itu masih didata sama teman-teman. Dinding sebelah mana yang rusak, Mas? Dinding sebelah utara. Sebelah utara. Sudah mencapai dasar tuh mas? Kalau Belum, belum ya. belum. Itu progres kita dari hari kemarin sampai hari sekarang 1, 2, 3 hari ketiga ini kedalaman sumuran yang kita gali 160 cm. Mas, kalau sedikit mengulang mas, untuk hasil interpretasi tahap awal ekskavasi situs Pandeglang itu seperti apa mas? Ekskavasi dari tahap pertama sudah kita ketahui, kita menemukan apa namanya dua arca Nandiswara dan Mahakala yang itu diduga sebagai apa namanya penjaga dinding relung sebelah barat di mana pintu masuk itu berada. Itu satu. Berarti arah hadap ini juga selaras dengan temuan apa namanya trap tangga yang kita duga tonjolan penampil tangga itu juga berada di sebelah barat. Itu juga menguatkan karena adanya Nandiswara sama Mahakala di sisi barat dan tangga juga di sisi barat. Berarti dugaan kita semakin kuat bahwa arah hadap candi ini menghadap ke barat. Satu. Yang kedua dari dimensi apa namanya dari candinya kita kemarin sudah ukur di awal itu panjang timur barat itu dari struktur barat di trap tangga sampai yang kita temukan di sisi timur itu sekitar 10 meter 80 cm itu, lalu yang dari sudut barat daya ke barat laut itu sekitar 7,80. Cukup besar untuk candi ini. Itu saja. Untuk ini mas, struktur yang tersisa ini? Struktur yang tersisa Kaki candi atau ada bagian-bagiannya itu? Dugaan kita ini profil dari kaki candi. Untuk badan candi, kenapa kita nggak berani menginterpretasi ada badan candi? Karena harusnya arca-arca itu ditempatkan di relung-relung yang relungnya itu biasanya berada di badan candi. Jadi kita hanya tersisa di bagian kaki candi. Tetapi kita masih beruntung kaki candinya ini profil-profil hiasnya juga masih tertampak gitu ya. Ada palang, terus ada seperti pelipit yang punya bidang seperti figura gitu saja. Mas, mungkin bisa ini mas diperjelas mungkin ini dari tinggalan masa mana atau Majapahit ataukah jauh sebelumnya atau gimana mas? Dugaan sementara dari tahun lalu interpretasinya dari abad ke-10. Berarti Mataram. Ya, masih berkaitan dengan Medang. Tapi itu juga dikaitkan dengan arca gaya arcanya, terus dari gaya denahnya yang umum atau lagi di abad ke-10. Tapi data-data itu kan belum kuat banget ya. Selain kita harus mencari literatur lain atau temuan-temuan baru di kemudian hari. Semoga di kemudian hari kita juga menemukan data yang bisa memperkuat atau memperjelas bahwa ini benar dari abad 10. Itu masih proses saja. Melihat denah candi, kaki candi seperti ini mas, kan hanya ditemukan 2 arca itu mas. Mungkinkah ada arca-arca lain yang mungkin dulu ditempatkan di bangunan candi seperti ini mas? Kalau umumnya panteon itu arca-arca pendamping itu harusnya di hampir setiap sisi harusnya ada. Jadi kalau ada Nandiswara, ada Mahakala, harus ada Durga, ada Ganesha, harus ada Agastya gitu. Itu ditempatkan di bagian mana mas biasanya? Di utara, di timur, lalu di selatan gitu. Robo wow, lagi Pak. Asane ning